Selamat pagi, Wilujeng Enji. Kita ada di Purwokerto ya. Purwokerto, Provinsi Jawa Tengah. Ada di pinggiran Sungai Serayu. Purwokerto itu terkenal dengan Serayu. Ya. Hari ini tetap semangat, apalagi 1 Juni. Hari lahirnya Pancasila, guys. Suasana Purwokerto sedang ya sejuk-sejuknya ya. Oke. Jadi inilah suasana stasiun Purwokerto. Kita lagi cari sarapan, guys. Kita aja dulu sarapan. Oke. Perjalanan epik tanah Jawa dan kereta api WR. Memang berada di stasiun Purwokerto.
tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki aku. Tak usah kau terus tangisi kepergianku, air mata takkan memanggilku untuk kembali. Ini bar di Jawa Tengah, Jawa Barat. Kita ada di Purwokerto ya. Kita ada di Purwokerto, Provinsi Jawa Tengah. Ini kereta api diesel penuh Skuma. Kita kelilin. Naik, naik sok. Pas lah bu. Iya. Oke, Sirai. Naik. Jadi masinis. Lambayannya, Re. Waduh. Sip. Hati-hati. Wah. Oke, kita masuk ke Skybridge untuk bisa menuju ke arah keberangkatan dan juga mungkin cari sarapan. Oke, guys. Itu nomor pintu timur, pintu barat menurut. Karena ada duanya. Barat pintu timur. Kan bu sini ya, Re, tah sarapannya. Yang ada mau pinuh gitu tuh, ini sarapannya. Nah, tidinya keluar dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om, Sampurasun Sugeng Rawu Ken Kambari, apa kabar dulu-dulu baraya warga negara Indonesia. Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan dilancarkan rezeki. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik, satu hati, satu jiwa, satu chemistry, dan mudah-mudahan saja ternyata jodoh kita adalah CEO yang sedang menyamar. Atau mertua kita adalah CEO yang sedang menyamar. Amin. Sehingga kita kecipratan CEO ya, Bang CEO. Selain itu, mudah-mudahan secepat mungkin ya menikah ke pelaminan sebelum datangnya perang dunia ketiga. Waduh. Ya, Mamang doakan mudah-mudahan secepatnya, mudah-mudahan dapat jodoh. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari tumbler tuku warna biru, ya mudah-mudahan ketemu. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari dana beasiswa LPDP, ya mudah-mudahan dapat. Kalau sudah dapat, ingatlah Indonesia. Karena beasiswa LPDP ini untuk saudara belajar baik di luar maupun dalam negeri, mencari ilmu ya, mencari keterampilan, kemampuan, waduh, dan juga kelak akan membangun bangsa dan negara kita. Karena dana LPDP itu adalah pajak dari rakyat ya untuk saudara, supaya saudara pintar dan bisa kembali membangun bangsa dan negara kita menjadi negara yang makmur, sejahtera, dan juga superpower. Karena kemajuan bangsa kita, kemajuan negara kita ada di tangan saudara pemirsa. Generasi yang mungkin saja yang sekarang sedang belajar, yang sedang bersekolah, menuntut ilmu, mencari ilmu, waduh, supaya kelak bisa membangun bangsa dan negara ini. Jangan sampai sudah dapat LPDP-nya, sekolahnya sudah lulus,
dapat sertifikat, dapat gelar ya, malah menjadi warga negara UK. Pingin pindah ke negara asing pemirsa, waduh, dan melupakan Indonesia, waduh. Menurut Bung Roma terlalu. Kalau zaman dahulu, menurut nenek moyang harus dikutuk menjadi batu pemirsa, seperti malin kundang, waduh. Bagi yang kemarin-kamarin sedang mencari pekerjaan, bercita-cita jadi CEO, mudah-mudahan saja tercapai. Amin. Kalau sudah tercapai, bangunlah bangsa dan negara kita dengan kemampuan CEO saudara. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur dan juga doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan apapun keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Halo guys, selamat pagi guys. Ubur-ubur ikan lele pagi hari di kota Purwokerto. Waduh, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Episode ke-82, perjalanan epi ke Tanah Bromo. Waduh, saudara yang baru datang akan bertanya, baru nongol ke episode ke-82 ya, akan bertanya, ya pasti akan bertanya. Mungkin saudara akan bertanya, Mang, Bromonya mana? Bagi saudara yang baru datang ya, Bromonya sudah lewat pemirsa. Waduh, ya sudah lewat. Kalau saudara penasaran, tontonlah episode-episode sebelumnya. Dan juga kalau saudara baru datang langsung ke episode 82, saudara akan pusing. Belum memahami gaya konten Mamang dan juga secara kronologis, saudara akan bingung, puyeng. Oleh karena itu, tontonlah episode-episode sebelumnya supaya kronologis dan tidak bikin pusing 7 keliling. Jadi ceritanya episode ke-82 ini memang sudah sampai di kota Purwokerto, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas ya, provinsinya Kades Hoho. Ho Alkap pemirsa, lemurnya Kades Ho Alkap ya. Cintaku bertepuk sebelah tangan, cemburu bukan alasan. Ya, memang doakan Kades Ho Alkap di kemudian hari menjadi gubernur Provinsi Jawa Tengah. Amin. Oke guys, jadi ketika sampai di stasiun Purwokerto subuh-subuh ya, Mamang langsung sholat subuh. Sehabis sholat subuh mencari MBG pemirsa, sarapan dulu. Waduh, sekaligus menghirup udara Purwokerto dan keliling-keliling sekitaran Purwokerto pemirsa. Ya, episode ke-82 keliling-keliling sekitaran stasiun Purwokerto pemirsa, karena masih gelap. Nah ternyata ya, baru aja keluar dari stasiun Purwokerto terasa nyaman pemirsa, terasa sejuk, tenang, slow living. Waduh. Dan juga konon katanya bisa mengobati patah hati kota ini. Waduh. Bahkan juga bisa berumur panjang kalau kita tinggal di sini. Jadi udaranya benar-benar sejuk pemirsa, dan juga suasananya tenang, damai, slow living, dan juga ramah tamah pemirsa. Waduh, ramah. Taksi online drivernya aja kan ramah pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, ternyata kota ini bisa membuat kita berumur panjang loh. Waduh. Dengan udaranya di kaki Gunung Slamet pemirsa. Saudara penasaran ceritanya seperti apa? Bisa berumur panjang, bahkan bisa mengobati hati yang terluka. Memang sudah bahas di episode kemarin ya, episode ke-81. Memang sudah cantumkan di link deskripsi ya, supaya saudara nonton dulu yang kemarin-kemarin ya, sebelum menonton yang sekarang-sekarang, supaya kronologis pemirsa. Tidak bikin pusing, puyeng seperti setan Yahoo ya, yang negara Israelnya diserang habis-habisan oleh bangsa Persia pemirsa. Waduh ya, dimercon habis-habisan ya oleh Iran pemirsa. Waduh, puyeng pemirsa 7 keliling. Waduh, bisa-bisa negeri Israel bentar lagi menjadi negeri kembali ke zaman batu ya, diaspora ya, ke gorong-gorongnya negara orang pemirsa. Waduh.
Oleh karena itu memang doakan bangsa Indonesia tidak pusing, stres ya. Waduh, meskipun tiap hari didatangi Bang Emok pemirsa, atau ya menembak terus-terusan si dia, tetapi tak dibalas-balas pemirsa. Sekali dibalas, dianya ke pelaminan dengan orang lain. Waduh. Nah, saudara sakit hati, pingin obatnya yang tenang, datanglah ke kota Purwokerto pemirsa. Saudara penasaran kenapa kota ini bisa mengobati orang patah hati? Memang sudah bahas episode kemarin. Tontonlah bagi yang belum. Episode ke-81. Promosi. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika berada di Purwokerto itu artinya tinggal selangkah lagi pulang ke Provinsi Haji Udin. Provinsi Jawa Barat ya, ke kota Tasikmalaya, yang kebetulan Provinsi Jawa Barat gubernurnya adalah Haji Udin, Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing. Ya insya Allah Kang Deddy Mulyadi akan menjadi pemimpin Nusantara amin. Jadi ceritanya Mamang hanya singgah di stasiun Purwokerto ini pemirsa. Kalau ada waktu Mamang akan keluar ya dan sekitaran kota Purwokerto. Namun berhubung waktunya agak mepet-mepet, takutnya kepepet. Waduh, kalau kepepet kan nanti takutnya jadi babi ngepet pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi Mamang hanya singgah sebentar di stasiun Purwokerto ya. Nanti pukul 7.30 Mamang akan segera berangkat lagi dengan kereta api Serayu ke Provinsi Haji Udin pemirsa. Waduh, Provinsi Jawa Barat ya, untuk pulang kampung pemirsa. Tadinya Mamang akan lama-lama di sini karena entah kenapa harus segera pulang ke Provinsi Haji Udin pemirsa. Waduh, segera pemirsa. Oleh karena itu ya Mamang langsung pesan tiket lagi kereta api Serayu pagi menuju kota Haji Udin, kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat pemirsa. Waktunya tinggal 2 jam lagi pemirsa. Sekarang pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Dan nanti berangkatnya 7.30. Ada waktu ya. Nah, fokus hari ini adalah cari MBG pemirsa. Karena dengan MBG insya Allah akan menguatkan kita pemirsa ya. MBG sarapan pagi, tapi bukan gratis. Ya beli pemirsa. Waduh, mencari mendoan pemirsa khas dari Purwokerto pemirsa. Waduh, Purwokerto ini khas mendoan pemirsa. Ternyata mendoan adalah salah satu kuliner perpaduan antara dua budaya besar di Jawa pemirsa, Sunda dan Jawa. Waduh, ya perpaduan Pajajaran dengan Mojopahit pemirsa, yang tercipta dari mendoan. Kalau orang Sunda bilang itu namanya adalah bala-bala pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, Mama akan mencari MBG dulu karena kerajaan Mataram kuno pun bisa kuat dengan MBG pemirsa. Apalagi dengan kita ya. Waduh, kita kalau ingin kuat nggak usah membuat rudal-rudal nuklir ya, tapi perkuatkanlah perut-perut bangsa Indonesia ya. Jangan sampai ada kata lapar pemirsa. Dengan tidak lapar insya Allah pikiran tidak akan melayang. Waduh, sepintar-pintarnya orang ya, sesakti-saktinya orang, kalau lapar amsyong pemirsa bisa jadi gila pemirsa. Waduh, bisa jadi tidak waras pemirsa. Bisa jadi human error pemirsa. Waduh, begitu juga dengan negara nuklir, punya nuklir ya. Kalau perutnya lapar, bisa amsyong pemirsa. Jangan-jangan nanti makan uranium lah. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua sejahtera, tentram ya. Dan mudah-mudahan bangsa Indonesia tidak ada kata lapar pemirsa. Karena kejahatan diawali dari kelaparan pemirsa. Jadi kalau saudara bertemu dengan orang lapar ya jangan diceramahi. Waduh, apalagi diberikan harapan palsu pemirsa. Nanti orang lapar itu akan berubah menjadi binatang buas pemirsa. Waduh, bahkan lebih buas dari binatang. Ya karena lapar kan seperti itu. Memang aja kan kalau lapar bisa jadi serigala pemirsa. Waduh. Oleh karena itu kalau orang lapar belilah makanan ya.
kasihkan makanan yang kenyang. Mataram kuno bisa kenyang karena makanan pangan yang melimpah. Dengan demikian pembangunannya pesat, banyak candi-candi, ya Candi Borobudur, Prambanan dan juga sebagainya. Memang sudah bahas di episode sebelumnya ya, scroll aja pemirsa. Waduh. Kata Bung W.S. Renda, lapar adalah awal dari bencana. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-82. Negeri kita sedang dipimpin oleh sang presiden macan Asia yang insya Allah akan membawa negeri kita menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, makmur, dan juga terbebas dari hama-hama, dan juga menjadi negeri superpower dan macan Asia. Amin. Dan mudah-mudahan bisa mendamaikan dunia. Amin. Ingatlah, Indonesia adalah negeri yang penuh perdamaian dan kedamaian. Ketika episode ini tayang, ya ternyata dunia kurang baik-baik saja. Bahkan banyak hilir mudiknya merecon di timur tengah sana, mencongcong pangkalan Amerika dan Israel oleh kekuatan Persia. Persia dilawan loh. Waduh. Ya, kalau melawan Persia ibaratnya kita melempar ke sarang tawon pemirsa. Tawon Vespa yang ganas pemirsa. Tenang-tenang diserang, ya nyerangnya langsung ya dicongcong. Waduh, tak sadar rumah kita dekat dengan sarang tawon, dicongcong pemirsa. Dengan rudal-rudal hipersoniknya pemirsa. Waduh, sampai ya Israel akan puyeng ya. Waduh, kebriben. Waduh, jangan-jangan mungkin tahun 2027 ya dan seterusnya bangsa ini kembali ke gorong-gorong pinggiran negeri-negeri Eropa pemirsa. Waduh, dan bisa jadi ya jadi pengangguran di negeri Eropa, jadi hama-hama. Waduh, dan kembali menjadi zaman batu pemirsa. Waduh, makanya jangan keprakatang-tang perteng-teng ya. Termasuk juga jangan prakatang-tang perteng-teng yang menyerang tentara kita Indonesia, Garuda, yang mendamaikan dunia, yang ditugaskan di Libanon pemirsa. Waduh, diserang ya. Waduh, saudara belum tahu kekuatan negeri kita pemirsa. Kalau sudah bangun amsyong pemirsa. Waduh. Oleh karena itu ya, mudah-mudahan negeri kita damai, dunia damai ya, dan juga hama-hama penjajah ya hancur musnah pemirsa. Waduh, lebih baik yang namanya penjajah bubar pemirsa ya, hancur pemirsa. Dan siapa tahu ya dengan kejadian perang di Israel sana, waduh, dengan rudal-rudal hipersoniknya Persia, itu menandakan akhir dari bangsa Israel pemirsa, kembali ke zaman batu dan gorong-gorong, dan Palestina kembali merdeka. Waduh, insya Allah ya dengan kejadian itu pertanda Palestina akan kembali merdeka, kembali sejahtera, tentram, makmur seperti zaman dahulu sebelum berdirinya Israel. Ya, Palestina kalau zaman dahulu kan tenang adem ayem pemirsa. Yang namanya Palestina itu mirip dengan negeri kita ya. Masyarakatnya beraneka ragam pemirsa. Waduh, ada yang agama Islam, Islam Sunni, Syiah, ada juga yang Kristen. Waduh, ada juga ya bahkan Yahudi sendiri ya, itu bagian dari Palestina. Jadi kalau bertanya siapakah pemilik tanah di Palestina, ya bangsa Palestina sendiri pemirsa, bukan bangsa yang agak lain ya yang mengaku Zionis. Waduh, bukan bangsa Zionis pemirsa. Waduh, kalau bangsa Zionis itu bangsa yang entah dari gorong-gorong mana tuh ya muncul setelah Perang Dunia Kedua pemirsa. Yang tiba-tiba ngungsi ke negeri Palestina dan ngaku-ngaku tanah Palestina adalah tanah nenek moyangnya 3000 tahun yang lalu. Waduh. Dan mudah-mudahan saja setelah dicongcong oleh Iran ya, mereka semua pergi pemirsa, dan mudah-mudahan tidak sampai datang ke Indonesia, datang ke rumah saudara dan mengaku tanahnya adalah milik nenek moyangnya 3000 tahun yang lalu. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Palestina kembali merdeka.
Bangsa Indonesia, ingatlah Palestina. Berkat Palestina, bangsa Indonesia bisa merdeka karena ada saudagar-saudagar dan tokoh-tokoh Palestina yang dahulu pernah membantu Indonesia menjadi bangsa yang makmur sekarang ini. Mudah-mudahan bangsa Palestina kembali merdeka, sejahtera, tentram, dan juga tenang, damai, ya, seperti sejak zaman dahulu kala. Mamang doakan Palestina mudah-mudahan damai. Amin. Free Palestine. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-82 ini Mamang sedang mencari MBG di sekitaran stasiun Purwokerto. Kebetulan di stasiun Purwokerto ada lokomotif pemirsa. Lokomotif legendaris yang dikenal dengan kebo kuning, ya, buatan Skuma. Waduh, dari Jerman pemirsa. Ini adalah lokomotif kecil yang tugasnya adalah melangsir pemirsa. Waduh, lokomotif ini dipergunakan di daerah Jawa Tengah, ya. Terakhir digunakan di Tegal pemirsa. Dan karena usianya sudah udur dan sulitnya suku cadang, akhirnya jadi museum di depan stasiun Purwokerto, gerbang barat stasiun Purwokerto. Waduh, dan cocok untuk taman bermain anak-anak pemirsa, termasuk bermainnya Ray. Waduh. Jadi bisa bermain di sini pemirsa. Waduh, inilah kenyamanan kota Purwokerto. Suhu di Purwokerto tidak terlalu panas, mirip-mirip dengan di Malang pemirsa. Waduh. Jadi agak dingin-dingin, ya, sejuk. Waduh. Karena di sekitaran kaki Gunung Slamet pemirsa dan Sungai Serayu. Berbicara tentang kota Purwokerto, ya, ternyata kota Purwokerto adalah kota perbatasan budaya pemirsa dan menjadi alkulturasi budaya besar di Jawa, yaitu antara suku Jawa dengan suku Sunda pemirsa. Waduh, kalau berbicara tentang Indonesia punya kota perbatasan, yaitu kota Batam pemirsa. Kota Batam berbatasan dengan negara tetangga kita, Malaysia, Singapura pemirsa. Waduh, jadi zona, ya, khusus pemirsa. Waduh, perbatasan. Nah, berbicara tentang Pulau Jawa, dahulu ada Sunda dan Jawa, ada kerajaan besar di Sunda dan Jawa. Di Sunda ada Pajajaran, Galuh. Waduh, di Jawa ada Mojopahit pemirsa, alias Majapahit. Yang menjadi pertanyaan, di manakah titik tengahnya, pertemuannya, perbatasannya? Ternyata di dekat Sungai Serayu pemirsa, di kota Purwokerto sekarang. Waduh. Ternyata kota Purwokerto sejak zaman dahulu bukan kota kecil kaleng-kalengan pemirsa. Waduh, tapi kota politik pemirsa. Waduh, kota perbatasan, kota pencampuran budaya. Waduh, kota di antara dua kekuatan Sunda dan Jawa pemirsa, Sunda dan Mojopahit. Waduh. Maka jangan heran, ya, lahirnya bahasa Ngapak ya di sini pemirsa. Ternyata bahasa Ngapak vokal-vokalnya mirip-mirip Sunda pemirsa. Waduh. Dan juga, ya, mirip-mirip Jawa. Apa sih vokalnya? Di antaranya huruf A, ya. Kebanyakan bahasa Ngapak itu adalah Jawa kuno yang paling kuno. Jawa yang akhirannya selalu A pemirsa. Waduh, mirip-mirip Sunda lah. Beda dengan Jawa sekarang, Jawa Mataram, ya, akhirnya O pemirsa. Siapa, siopo, opo, apa. Oke pemirsa yang berbahagia, termasuk juga makanan-makanannya dan juga budaya-budaya yang lainnya. Ternyata itu adalah budaya percampuran pemirsa. Budaya perbatasan, ya, antara Sunda dan Jawa pemirsa. Waduh. Karena perbatasan itulah lahirlah, ya, suku Banyumasan pemirsa. Ternyata Banyumasan ada mirip kesundaan dan juga ada mirip kejawaan pemirsa. Waduh. Disinilah batas antara kerajaan Pajajaran dengan Mojopahit. Hal ini terlukis dalam syairnya W.S. Rendra. Saudara tahu W.S. Rendra? Kalau saudara hidup pada zaman Orde Baru, ya, tak asing dengan W.S. Rendra. Satu-satunya penyair puisi, ya,
yang menyair, waduh, yang agak kritik pemerintah pada masa Orde Baru pemirsa. Waduh, beliau adalah seorang kritikus yang mengkritik pemerintah lewat tulisan-tulisan yang elegan, ya, elegan dan juga indah dalam sebuah puisi. Kalau saudara membacakan puisi W.S. Rendra akan tersentuh hatinya. Ternyata W.S. Rendra menyinggung tentang Purwokerto. Purwokerto bukan sekedar kota kecil. Purwokerto bukan sekedar ibu kota Banyumas. Purwokerto bukan sekedar kota biasa di kaki Gunung Slamet dan Lembah Serayu, tapi kota Purwokerto sejak zaman dahulu, sebelum Indonesia merdeka, sebelum datangnya Belanda, sebelum datangnya penjajah, sebelum berdirinya Mataram Islam, sebelum datangnya Demak, waduh, sudah menjadi kota tersendiri, kota metropolitan, ya, perdagangan dua kerajaan besar, waduh, Sunda, Pajajaran, dan Majapahit. Saudara penasaran dengan cerita? Waduh, cerita bahwa Purwokerto ini adalah pusatnya, Batamnya Jawa zaman dulu. Ya, Batam kan perbatasan dengan Singapura, Malaysia pemirsa. Waduh. Dan jalur perdagangannya pemirsa. Jadi Purwokerto ini selain jalur dua kerajaan tersebut, juga jalur transportasi lalu lintas dari utara pantai utara Jawa ke pantai selatan Jawa, dari timurnya Jawa ke baratnya Jawa pemirsa. Sejak zaman dulu sampai sekarang. Waduh, ini adalah kota politik. Nah, zaman dulu Belanda yang kembali ke Indonesia ingin menguasai Jawa Tengah, titik pusatnya bukan di Semarang pemirsa, tapi di Purwokerto ini. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, ubur-ubur ikan lele memang akan sedikit cerita bahwa Purwokerto adalah kota politik pemirsa. Sejak zaman dahulu kala, bahkan sebelum Indonesia lahir, sebelum Indonesia merdeka. Waduh, bahkan menjadi jalur perdagangan utara sampai selatannya Jawa, timur dengan baratnya Jawa. Waduh, dari dulu sampai sekarang pemirsa. Jadi kecil-kecil sangat strategis pemirsa. Waduh, meskipun ketika video ini tayang statusnya bukan kota otonom pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang akan sedikit cerita. Bagi saudara yang penasaran silakan tonton sampai tamat. Siapa tahu bermanfaat ya, dan mudah-mudahan yang menonton sampai tamat Mamang akan berdoa semoga saudara, anak cucu cicit saudara menjadi orang terkaya termakmur, dan mudah-mudahan menjadi CEO ya. Atau mudah-mudahan salah satu keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di Nusantara ini. Mamang hanya berdoa dan mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan untuk yang menonton sampai tamat episode ke-82. Amin. Bagi saudara yang tak suka simpel dengan Mamang, ya skip aja. Karena kuota internet saudara ya milik saudara, bukan milik Mamang. Waduh, apalagi minta ke Mamang. Mamang aja kan mencari wifi gratis ya. Mamang belum jadi CEO ya, belum jadi miliarder pemirsa ya, belum jadi presiden. Waduh, ya masih mencari wifi gratisan pemirsa. Waduh. Oleh karena itu bagi saudara yang tak suka ya simpel skip aja lah ya, karena kuota internet saudara tak tercover dan antara dan BPJS. Selain itu, Mamang bercerita bukan omon-omon ya, bukan omon kosong, bukan asal ngelamun pemirsa, tapi sesuai dengan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan. Bagi saudara yang mempunyai sumber dan informasi tersendiri dan ingin sharing-sharing dengan Mamang, ya silakan sharing-sharing di kolom komentar. Asalkan komenan saudara tak berbau-bau Mossad yang bikin keonaran ya, tak berbau-bau Abu Randa yang menggonggong. Waduh, mohon maaf aja ya apabila ada komentar yang seperti Abu Randa yang menggonggong bikin keonaran di channel Mamang. Mamang sebagai admin otoriter akan skip, karena channel Mamang ini channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Dilansir dari iNews Purwokerto dengan judul artikel Purwokerto Masa Lampau yang disebut W.S. Rendra
salah satu pusat kekuasaan politik. Ditulis oleh Agustinus Yogra Primantoro, edisi Selasa 31 Mei 2022. Terletak di Provinsi Jawa Tengah, kota yang dikenal dengan berbagai wisata alam dan makanan khasnya berupa mendoan. Ini ternyata menyimpan sejarah yang cukup panjang. Salah satunya adalah terdapat Museum Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Ya, ternyata BRI awal mulanya dari Purwokerto, pemirsa, yang didirikan oleh Raden Bey Arya Wiryatmaja. Nah, nama Arya Wiryatmaja ini cenderung cocok ke orang Sunda, pemirsa. Waduh. Tidak hanya itu, lebih jauh lagi, para sejarawan pernah menulis tentang kekuatan kerajaan yang dahulu menempati kota yang dijuluki sebagai kota satria. Seperti Profesor Dr. Sugeng Priyadi M. Hum, sejarawan sekaligus budayawan lokal dari Banyumas, Purwokerto. Beliau menceritakan yang Mamang kutip dari iNews Purwokerto dalam jurnalnya ilmiah berjudul Sejarah Kota Purwokerto. Sugeng Priyadi menyebutkan sastrawan ternama Indonesia yang dikenal dengan si burung merak. Waduh, siapa nih si burung merak? Ternyata beliau adalah W.S. Rendra. W.S. Rendra mengamini adanya peradaban besar di Purwokerto masa lampau. Kenapa nih seorang puisi sastrawan bisa memperkirakan di sini ada kerajaan besar? Pada jurnal itu, Bapak W.S. Rendra pernah bertanya kepada seorang penulis tentang riwayat Purwokerto. Menurutnya akan menjadi aneh bila Purwokerto tidak menjadi salah satu pusat kekuasaan politik di masa lampau. Jadi meskipun Purwokerto sekarang bukan kota otonom, ternyata kotanya ya serasa otonom, pemirsa. Waduh, bahkan kalau menjadi otonom bisa saja menjadi kota terbesar kedua setelah Semarang, atau mungkin kota yang pertama terbesar di Jawa Tengah. Jika saudara bertanya kenapa Purwokerto bersatu dengan Banyumas, Mama sudah bahas ya di episode 80. Waduh, jadi kayaknya sampai Indonesia bubar ya, atau mungkin zaman kiamat, Purwokerto dan Banyumas tidak akan terpisah, pemirsa. Ini menurut perkiraan Mamang ya. Waduh. Karena berdasarkan sejarahnya ya, dua kota ini disatukan jadi satu kabupaten dengan ibu kotanya Purwokerto, kabupatennya Banyumas, tak akan bisa dipisahkan, pemirsa. Saudara penasaran? Mamang sudah bahas di episode 80. Di mana Mamang episode 80 ada di link deskripsi, pemirsa. Waduh. Ternyata intuisi Bapak W.S. Rendra atau si burung merak ya, firasatnya Bapak Wendra ternyata diamini oleh sejarawan, pemirsa, oleh arkeologi. Secara historis, pernyataan Bapak Rendra atau si burung merak, waduh, dapat dibenarkan karena pada zaman Hindu, Buddha, dan Islam terdapat kerajaan di Purwokerto di sebelah baratnya, yaitu Kerajaan Pasir Luhur. Ya, salah satu kerajaan terbesar di Jawa Tengah. Waduh. Hal ini juga ada kitab kunonya atau sastra kunonya, yaitu Babad Pasir Luhur. Sebuah sajak teks-teks kuno atau tembang kuno yang bernama Tembang Babad Pasir. Nah, dari tembang Babad Pasir ini juga diketahui adanya sebuah kerajaan bernama Kerajaan Pasir Luhur yang dikuasai oleh keturunan Arya Bangah, mulai dari Arya Bangah hingga Kandadaha yang berasal dari Kerajaan Galuh. Dari Babad Pasir Luhur ini juga diperkirakan bahwa Kerajaan Pasir Luhur sudah ada bahkan sebelum berdirinya Kerajaan Galuh sekitar abad ke-6 Masehi. Waduh, jadi sudah sejak zaman dahulu, pemirsa. Bisa dipastikan juga bahwa Babad Pasir Luhur ini menceritakan juga bahwa asal-usul orang Galuh atau orang Sunda ternyata berasal dari Gunung Slamet, pemirsa.
yang konon katanya terbagi dua ya, ada arah ke arah timur, arah ke tengah, dan arah ke arah barat pemirsa. Waduh, yang ke barat jadi Sunda, yang ke tengah jadi Galuh Purba, dan kelak akan menjadi Pasir Luhur, dan ke timur akan menjadi Mojopahit pemirsa. Insya Allah Mamang akan bahas ya awal mulanya orang Jawa ada di Pulau Jawa ya, di sini di kaki Gunung Selamat pemirsa. Kaki Gunung Selamat yang tak jauh dari kota Purwokerto pemirsa. Waduh, penasaran? Insya Allah ya Mama akan bahas di episode yang lain. Yang jelas mereka ini bukan berasal dari Israel yang mudik ya karena diserang rudal hipersonik pemirsa, atau Exodus yang ngungsi ke kita, bukan pemirsa. Waduh, yang jelas berasal dari satu tempat yang lain di Nusantara ya, yang datang ke daerah Gunung Selamat dan nanti akan terbagi pecah 3 pemirsa. Salah satu pecahannya ada ke Pasir Luhur dan kelak menjadi Kerajaan Pasir Luhur yang kemungkinan pusat ibu kotanya ada di Purwokerto pemirsa. Salah satu tokoh dari Raja Pasir Luhur, pendiri Raja Pasir Luhur adalah Arya Bangah. Arya Bangah sendiri merupakan cikal bakal raja-raja Pasir Luhur. Beliau seorang kesatria dari seberang lautan yang datang ke tanah Jawa. Waduh, ke Gunung Selamat pemirsa. Dan Arya Bangah juga ditulis dalam kitab Sunda Kuno dan cerita Parahyangan, bahkan Babad Galuh. Galuh merupakan sebuah kerajaan yang didirikan oleh Wetikan Dayun yang pasca runtuhnya Tarumanegara, dan kemungkinan ya salah satu keturunan dari Arya Bangah pemirsa. Waduh, atau mungkin Arya Bangah keturunan Wetikan Dayun. Yang jelas ya Arya Bangah dan Wetikan Dayun berdekatan pemirsa, mungkin saja satu saudara. Diceritakan dalam Babad Sunda Kuno, Kerajaan Pasir Luhur diperkirakan sudah ada sejak masa Haryang Bunga, dari zaman Galuh Purba pemirsa, hingga banyak belanak yang berkuasa pada masa Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak. Bisa diperkirakan dari abad ke-6 Masehi sampai ke-17 Masehi. Berapa abad tuh? Sekitar 11 abad pemirsa berdirinya Kerajaan Pasir Luhur. Mungkin di antara kita tak sadar ada kerajaan besar di Purwokerto ini yang dikenal dengan Pasir Luhur. Pada masanya Kerajaan Pasir Luhur sendiri cenderung merupakan kerajaan biasa, bahkan ya suatu ketika berada di bawah kerajaan besar, di bawah pengaruh kerajaan besar, bahkan statusnya menjadi kadipaten pemirsa. Waduh, apaan kadipaten? Kadipaten berasal dari keadipatian atau dalam bahasa Inggrisnya kepangeranan pemirsa, atau bahasa ya awamnya adalah kerajaan bawahan pemirsa, alias provinsi dari sebuah kerajaan. Waduh. Nah, Kadipaten Kerajaan Pasir Luhur di bawah pengaruh Kerajaan Pajajaran, Sunda Pajajaran atau Sunda Galuh Pajajaran pemirsa, yang notabene orang-orang Sunda pemirsa. Waduh. Dalam teks Babad Pasir Luhur juga disebutkan bahwa pada masa itu terdapat 3 kekuatan besar di Pulau Jawa. Yang pertama adalah Kerajaan Sunda Pajajaran di sisi barat. Ada Pasir Luhur di tengah menguasai aliran Sungai Serayu. Dan di sebelah timur ada Mojopahit, kerajaan terbesar di Nusantara. Waduh. Kerajaan Pasir Luhur lebih cenderung ke Pajajaran, bahkan menjadi sebuah kadipaten Pajajaran pemirsa. Batas terdepannya gerbang Sunda Pajajaran pemirsa. Waduh. Jadi tanah Sunda ya batasnya adalah Kerajaan Kadipaten Pasir Luhur di kota Purwokerto ini. Konon katanya batasnya adalah Sungai Serayu pemirsa. Waduh. Sungai Serayu dan Sungai Logawa pemirsa. Anak-anak Sungai Serayu inilah batas-batas ya antara Sunda Pajajaran dengan Mojopahit pemirsa. Sunda suku Sunda, Mojopahit suku Jawa pemirsa. Waduh.
Sedangkan di Pasir Luhur sendiri ya membentuk entitas sendiri yang dikenal dengan Banyumasan pemirsa. Waduh. Nah, di Banyumas sendiri selain Pasir Luhur ada kadipaten lain atau kerajaan lain di sebelah timur Pasir Luhur, yaitu Kerajaan Wirasaba atau Kadipaten Wirasaba. Nah, Kadipaten Wirasaba ini adalah kadipaten kerajaan secara otonom di bawah pengaruh Kerajaan Majapahit. Waduh. Dan cenderung budayanya adalah budaya Majapahit, Jawa Majapahit. Nah, Jawa Majapahit dengan Sunda Pajajarannya bertemu di kota Purwokerto, batas antara Pasir Luhur dan Wirasaba. Waduh, mirip-mirip dengan kota Batam dengan Johor. Waduh, mirip-mirip dengan Nunukan dengan Tawau. Nunukan Indonesia, Tawau adalah Malaysia. Waduh. Bordernya pemirsa, kalau bertanya di manakah kota bordernya Sunda Jawa, ya di sini di Purwokerto. Daerah yang identik melekat pada Kadipaten Wirasaba atau Wirosobo, waduh, yang di bawah otonomnya Mojopahit di sebelah timurnya Pasir Luhur adalah Paguhan, ibu kota Wirasaba. Desa Paguhan yang lama kelamaan berubah menjadi Paguwon atau Paguwon. Nah, Paguwon ini adalah sisa-sisa ibu kota Kadipaten Wirasaba. Ternyata ibu kota Wirasaba dengan ibu kota Pasir Luhur tak jauh pemirsa. Kalau zaman sekarang masih di bawah satu kabupaten, yaitu Kabupaten Banyumas. Desa Paguwon sendiri terletak di kota Kabupaten Aji Barang yang sekarang menjadi Kecamatan Aji Barang, Banyumas. Jadi sebelumnya ada Pasir Luhur, ada Wirasaba pemirsa. Nanti Pasir Luhur dan Wirasaba bersatu menjadi Kabupaten Purwokerto. Purwokerto bersatu dengan Banyumas, jadi bawa ke Banyumas. Wah, puyeng ya. Ya, yang jelas kota Purwokerto pada masa era Mojopahit dan Pajajaran adalah salah satu kota bordernya pemirsa ya, perbatasannya. Waduh. Di mana ada dua provinsi atau kerajaan kadipaten, Pasir Luhur, Pajajaran, Wirasaba, Mojopahit. Hal ini juga ditegaskan dalam sumber berita sejarah asing, yaitu dari Tiongkok, dari dinasti Tang tahun 627 sampai 649 Masehi. Waduh, abad ke-7 Masehi pemirsa. Berdasarkan berita dari dinasti Tang yang menyebutkan bahwa antara tahun 627 sampai 649 Masehi, utusan Holing atau utusan dari suatu kerajaan yang berada di sebelah baratnya, yaitu Tok Pok Teng, menghadap Kaisar Cina. Oleh Van der Meulen, sejarawan dari Belanda, Tok Pok Teng dibaca sebagai Tataweteng, yang memiliki arti yang sama dengan Purwokerto. Purwokerto, Purwakarta, Tataweteng, artinya sama. Apaan tuh? Artinya permulaan pemirsa. Purwokerto, Purwakarta ya, Prakerto sama artinya kota yang pertama atau tempat yang pertama, termasuk Tok Pok Teng atau Tataweteng, tempat yang pertama. Artinya Purwokerto sudah dikenal 624 Masehi pemirsa. Waduh, ketika saudara belum lahir, nenek saudara belum lahir ya, nenek-neneknya mungkin dari generasi ke-18 baru ya kota Purwokerto lahir pemirsa. Jadi artinya sebelum datangnya Israel ke Palestina ya 624, sebelum berdirinya Borobudur dan juga Candi Prambanan, Purwokerto sudah terkenal ke mancanegara. Dan mungkin namanya lain ya, Tataweteng ya, Tok Pok Teng. Ya, nama lokalnya Purwakarta, Prakarta ya, ada segi cowoknya jadi Purwokerto. Mungkin saudara akan bertanya kenapa jadi Prakarta ke Purwokerto? Insya Allah Mama akan bahas. Dan Purwokerto dan Purwakarta sama pemirsa.
ya, mirip dengan saudara kemar pemirsa. Saudara kemar tapi beda wilayah, beda suku, waduh, beda tempat, beda provinsi. Tapi itu sama pemirsa. Bahkan titik koordinatnya juga sama loh. Waduh, titik lintangnya sama, cuman yang berbeda bujurnya ya. Waduh. Argumen kenapa Purwokerto disebut Tofwateng atau Tatawateng dalam utusan Cina. Waduh. Hal ini diperkuat dari toponimi Metengeng atau Bobot Sari yang juga searti dengan Tatawateng. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat dua masa periode awal Purwokerto, yaitu periode Tofwateng, masa keberadaan Holing, dan periode Pasiluhur, masa Hindu-Buddha di Jawa. Hal itu kemudian memperkuat bahwa dulunya Purwokerto memiliki sebuah kerajaan yang memiliki peradaban besar dan bahkan diakui oleh kerajaan lain. Nah, suatu masa ada salah satu pemimpin dari kerajaan Pasiluhur bernama Kamandaka. Ternyata beliau adalah salah satu Prabu Siliwangi yang masuk agama Islam. Waduh, menarik nih. Saudara tertarik? Insya Allah akan membahas di episode yang lain ya. Kamandaka pemimpin Pasiluhur ternyata adalah Prabu Siliwangi. Karena Prabu Siliwangi ada 8. Salah satunya adalah Kamandaka pemirsa, yang sekarang menjadi nama kereta api jurusan Purwokerto Semarang pemirsa. Waduh, insya Allah memang akan bahas di episode yang lain. Pada abad ke-16, Pasiluhur dan Wirasaba disatukan oleh Kesultanan Demak di bawah pengaruh Kesultanan Demak. Otomatis kerajaan Pasiluhur berubah menjadi kerajaan Islam di Jawa Tengah pemirsa. Salah satu pendirinya adalah Kamandaka. Konon katanya adalah keturunan atau mungkin Prabu Siliwangi pemirsa yang masuk Islam. Waduh, menarik nih. Pasiluhur dan Wirasaba disatukan menjadi sebuah kabupaten tersendiri bernama Purwakarta. Waduh. Karena Kesultanan Demak itu runtuh, ya diambil oleh Pajang, dan Pajang runtuh diambil oleh Mataram Islam. Nah, pada masa Kesultanan Mataram Islam, ya, nama-nama Jawa itu agak sedikit berubah pengertiannya pemirsa. Karena pada masa itu lahirlah Jawa Mataraman yang dipengaruhi oleh para sastrawan empu-empu ya Kesultanan Mataram. Nama Prakarta atau Purwakarta di kaki Gunung Slamet di lembah Sungai Serayu bekas kerajaan Pasiluhur dan juga Wirasaba. Itu namanya menjadi Purwokerto pemirsa. Waduh, ada akhirannya O karena Jawanya Jawa Mataraman. Tapi meskipun demikian, karena kebanyakan di Banyumas itu orang-orang Ngapak. Ngapak ini bahasa Jawa tapi akhirannya selalu A, mirip dengan Sunda. Waduh, tetap menyebut Purwokerto itu Prakarta ya atau Purwakarta pemirsa. Waduh. Nah, pada masa era kolonial Belanda ternyata nama Purwakarta ada 2 pemirsa, satu di Jawa Barat, satu di Jawa Tengah. Supaya tidak kebingungan, maka nama Purwakarta dan Purwokerto ada sedikit perubahan. Untuk Jawa Tengah menjadi Purwokerto, sedangkan di Jawa Barat menjadi Purwakarta. Waduh. Jadi ternyata Purwokerto dengan Purwakarta itu sama pemirsa ya, sama artinya. Karena kemungkinan sejarahnya juga sama pemirsa. Insya Allah memang akan bahas. Namun tempatnya yang berbeda pemirsa. Satu Purwakarta menjadi Purwokerto, yang sekarang menjadi tempat tinggalnya provinsi Kades Hoho ya, Hoho Alka pemirsa. Cintaku bertepuk sebelah tangan, cemburu bukan alasan ya. Dan yang satu lagi adalah Purwakarta di Jawa Barat pemirsa. Waduh, tempatnya Haji Udin. Pernah pemimpin bupatinya Haji Udin. Maaf. Bupatinya Bapak Aing pemirsa, yang sekarang menjadi gubernur provinsi Jawa Barat ketika episode ke-82 ini tayang. Bagi warga lokal sekitaran Banyumas yang Ngapak, nama Purwokerto ini selalu disebut Prakarta pemirsa. Waduh, mirip-mirip dengan Purwakarta ya, mirip pemirsa.
Arti Purwakarta, Purwokerto adalah kota yang pertama pemirsa. Nah dari sinilah kita bisa menyimpulkan sejak lama Purwokerto adalah bordernya lintas budaya pemirsa. Bordernya dua kerajaan besar, lintas budaya Sunda Jawa dengan bordernya kerajaan besar yaitu Pajajaran dan Mojopahit. Pajajaran adalah Sunda, Mojopahit adalah Jawa pemirsa. Lintasannya waduh, dan menjadi sebuah budaya tersendiri yang kita kenal dengan budaya Jawa Ngapak atau Banyumasan pemirsa. Bahkan di beberapa tempat di Banyumas ada kecamatan atau desa-desa yang masih mempertahankan budaya Sundanya meskipun berada di Provinsi Jawa Tengah yang notabene mayoritas berbahasa budaya Jawa. Maka jangan heran daerah-daerah sekitaran antar perbatasan Jawa Sunda ada akulturasi yang menciptakan budaya baru. Memang sebut Cirebon. Cirebon dikenal dengan Cak Sun, Jawa Sunda. Waduh, bahkan mempunyai bahasa, tradisi dan budaya tersendiri pemirsa. Waduh, mirip Sunda, mirip Jawa. Oleh orang Sunda tengerti, ya orang Jawa tengertos. Waduh, punya bahasa tersendiri. Begitu juga ke arah Brebes Selatan, Banyumas, Purwokerto, Brebes Selatan sampai dengan Cilacap dan juga Kebumen. Waduh, ini bahasanya bahasa Jawa Ngapak pemirsa. Bahasa Jawa yang mungkin agak berbeda dengan Jawa-Jawa umumnya, yang tentunya Jawa umumnya itu Jawa Yogyakarta, Solo atau dikenal dengan Mataraman pemirsa. Salah satunya huruf vokalnya. Kalau Jawa Ngapak huruf vokalnya selalu diakhiri A ya, mirip dengan Sunda ya. Kalau Jawa Mataraman selalu O pemirsa. Oleh karena itu seharusnya nama kota yang ada di Purwokerto ini bukan Purwokerto tapi Purwakarta pemirsa. Ngapaknya kan Purwakarta pemirsa. Waduh. Nah budaya ngapak inilah yang agak mirip dengan Sundanya pemirsa. Waduh. Oleh karena itu ya, meskipun hari ini kita melihat Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat hanya batas administratif. Waduh, ternyata ada geser sedikit pemirsa. Ada batas budaya antara Sunda dengan Jawa. Di tengah-tengahnya ada yang dikenal dengan budaya Banyumasan, Jawa Ngapak pemirsa. Jadi budaya Banyumasan, Jawa Ngapak ini adalah masyarakat yang kulturnya ya kelihatan campuran Sunda dan Jawa pemirsa. Waduh. Dan kota Purwokerto inilah salah satu kota sejak zaman dahulu menjadi bordernya dua suku Jawa dan suku Sunda. Dua kekuatan, Kerajaan Majapahit dengan Kerajaan Pajajaran. Yang nampak jelas bahwa perbatasan antara Jawa Sunda itu bukan batas Provinsi Jawa Barat dengan Jawa Tengah sekarang. Yang batasnya kalau sekarang ini di selatan itu, kalau di selatan adalah Sungai Citanduy, di utara Sungai Cisanggarung pemirsa. Waduh. Ternyata agak ke timur lagi pemirsa. Dengan batasnya adalah Sungai Cipamali dengan Sungai Ciserayu. Salah satu tepian Sungai Ciserayu adalah di tepi Sungai Serayu ada kota Purwokerto pemirsa. Waduh. Kota yang sudah ada menjadi batas dua kekuatan antara tanah Sunda dan tanah Jawa. Sarapan nasi kuning, cantik-cantik. Kasih. Well.